Halo sahabat Quran Maryam yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Sabtu 19 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Hakim-Hakim. Pada waktu itu hiduplah seorang dari kota Zora, dari keturunan Dan, namanya Manao. Istrinya mandul, tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nazir Allah, dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suami dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya seperti rupa malaikat, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes raja Yudea, hiduplah seorang imam yang bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang yang bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari semuanya ini terjadi.
karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan berkehendak, maka semua pasti akan terjadi. Itulah pernyataan yang pas ketika kita mendengarkan Injil hari ini. Injil hari ini bercerita tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Bagi Zakaria, berita tentang mengandungnya Elisabet yang dikatakan juga akan melahirkan seorang anak laki-laki adalah sebuah berita yang mustahil dan berita yang sulit dipercaya. Tetapi hari ini Tuhan menunjukkan bahwa kuasanya melampaui batas pikiran manusia. Elisabet mengandung seorang bayi di masa tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, percaya dan yakinlah selalu pada penyelenggaraan ilahi. Kita boleh berusaha, tetapi jangan lupa pada Dia yang menyelenggarakan segala sesuatu di surga dan di bumi. Dengarkanlah suara Tuhan. Jangan ragukan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Kalau Ia berkehendak, maka itu pasti baik bagi kita dan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita meragukan Tuhan, maka kita akan menderita seperti Zakaria yang tidak bisa berbicara sampai kepada kelahiran Yohanes Pembaptis. Ia menjadi bisu dan tidak dapat berbicara, tidak dapat berkata-kata karena tidak percaya akan rancangan dan rencana Tuhan yang akan terjadi dalam hidupnya yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dia kemudian dapat berbicara lagi setelah memberi isyarat kepada kerabat-kerabatnya agar anaknya dinamai Yohanes seperti yang diperintahkan kepadanya. Ia bisa bicara lagi setelah menyaksikan dan melakukan seperti apa yang Tuhan nyatakan melalui malaikat Gabriel. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk percaya dan yakin pada rencana dan rancangan Tuhan. Karena dengan mengikuti, dengan percaya, dengan meyakini rancangan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, maka kita akan beroleh kebahagiaan, sukacita, dan kegembiraan. Salam Tuhan Yesus memberkati.